Teman-teman, gimana nih perasaannya menghadapi market minggu ini yang penuh volatilitas dan tantangan? Mungkin teman-teman ada yang happy banget dari awal tahun sampai minggu lalu, portonya baik-baik saja karena IHSG kita terus setiap hari menembus all time high sampai 9.200. Tetapi kenaikan IHSG itu semua sirna di minggu terakhir ini, di mana penutupan di hari Jumat IHSG sudah di bawah 9.000. Nah, mungkin banyak retail yang bertanya, ini arah market kita bagaimana kok? Kalau Donald Trump kelihatannya sudah mulai cool down dengan Greenland, tapi kok malah IHSG kita 4 hari beruntun mengalami koreksi yang lumayan drastis pada sesi 1. Banyak juga saham-saham yang jebol beberapa moving average, jadi strateginya seperti apa? Yuk kita bahas semua di video hari ini. Oke, kita akan pertama-tama mulai dengan sisi kacamata investor. Jika teman-teman suka dengan bermain yang cukup aman, mungkin sebelumnya main di deposito atau obligasi, teman-teman mungkin sadar sekarang lihat obligasi pemerintah harganya udah pada tinggi sehingga yield yang didapatkan kurang menarik. Lalu teman-teman juga udah kesulitan nih harusnya mencari obligasi seperti INKP yang memberikan imbal balik kupon sampai 10%. Sekarang paling 6%-an atau mentok di 6% lebih. Apalagi kalau teman-teman yang beratnya masih cuma di deposito. Yang dimana kalau teman-teman lihat rata-rata bank itu sudah di 4% ke bawah. Dan ingat teman-teman bahwa pajak deposito itu 20%. Jadi kalau teman-teman deposito itu 4,5% dari segi bunga, dapatnya nggak 4,5%, di bawah itu karena kena potong pajak 20%. Jadi kecil sekali, belum kena tutup inflasi. Apalagi kalau teman-teman lihat UMR aja naiknya lumayan tinggi. Artinya apa? Kalau teman-teman taruh duitnya di deposito, apalagi nganggur di rekening, udah pasti duit teman-teman kemakan inflasi. Dan kalau teman-teman terus membiarkan itu terjadi di tahun 2026, maka teman-teman akan capek kerja ya. Udah gajinya mungkin pas-pasan, kena makan inflasi, mau beli barang itu susah karena barang-barang mulai mahal. Nah, di video hari ini saya ingin ingatkan pentingnya teman-teman memanage keuangan teman-teman di era tahun 2026 ke atas. Karena kondisi finansial secara global ini kurang baik-baik saja. Kalau teman-teman yang mengikuti perkembangan currency Iran, itu duit mereka jebol. Nah, tetapi di saat bersamaan indeks saham mereka bisa naik sedemikian rupa. Ini maksudnya apa, teman-teman? Maka kalau suatu saat negara menghadapi suatu krisis, currency-nya jebol, itu duit teman-teman langsung habis semua. Bayangin orang-orang yang nggak punya investasi, yang cuma pegang currency Iran, pada saat duitnya collapse dan mereka tidak memegang aset instrumen apa-apa dan terlambat baru mau belanja, itu kira-kira kondisi keuangan mereka seperti apa? Uangnya semakin terpuruk, pas mau beli saham, sahamnya semua ke selangit. Nah, orang-orang yang udah masuk dalam saham, mereka terjaga dari inflasi tersebut. Di Indonesia juga sama. Kita tidak akan pernah bisa tahu kemana arah negara kita. Jadi teman-teman itu mesti melek yang namanya investasi. Sehingga kalau suatu saat, mau itu 5, 10 atau belasan tahun yang akan datang, jika terjadi sesuatu dengan currency rupiah, kita sudah bisa menjaga duit kita dari aset instrumen investasi. Jadi teman-teman 2020 adalah tahun di mana teman-teman harus berkomitmen belajar investasi yang tepat. Nah, mungkin teman-teman yang mau mulai belajar tahap awal ataupun yang dananya biasanya gede di deposito mau mencari alternatif investment apa nih? Kalau menurut saya teman-teman, deposito itu udah harus paling kecil. Minimal adalah reksadana pasar uang. Nah, teman-teman nanti bisa cek. Mau itu ke bank, teman-teman hubungin RM masing-masing boleh. Atau kalau teman-teman mau seperti kita komunitas Edge Invest, kita menggunakan Sukor Sekuritas untuk membeli RDPU atau RDPT dari mereka langsung, yaitu Sukor Asset Management. Karena mereka punya performance, kalau kita lihat di tahun 2026, Sukor punya RDPU aja menjadi one of the best performers. Jadi tidak salah dong kalau kita titip duit deposito masuk ke RDPU. Nah, kalau dari segi resiko, mungkin ada yang tanya, kok resiko RDPU seperti apa? Cukup relatif aman. Nah, so far RDPU itu adalah aset instrumen yang paling aman kedua setelah deposito. Jadi teman-teman bisa pertimbangkan hal itu. Nah, buat teman-teman yang masih belum ngerti cara beli RDPU dari Sukor Sekuritas seperti apa, bisa klik link di bawah. Nanti teman-teman bisa daftarkan. Lalu kalau ada yang bingung, bisa tanyakan langsung ke admin Edge Invest. Oke, kita lanjut teman-teman. Sebentar lagi akan launching ORI 29, di mana bunganya ya lumayan di atas 5%, setidaknya tidak seburuk deposito. Dan ingat, ORI itu pajaknya cuma dipotong 10%.
Kalau deposito dipotong 20%. Dari selisih pajak saja sudah lumayan besar. Nah, kalau buat teman-teman yang mau mulai nih belajar beli ori, inilah waktu yang tepat. Karena ori ini memang khusus untuk retail, bisa dibeli dengan angka yang kecil, 1 juta aja sudah bisa beli. Nah, teman-teman kalau misalkan beli ori dan jika suku bunga nanti di tahun ini jika turun 25 basis point saja, menurut saya teman-teman bisa mendapatkan capital gain hampir 1% atau bisa bahkan lebih. Nah, jadi udah mendapatkan kupon 5% lebih setahun, teman-teman bisa dapat capital gain lagi. Nah, itulah yang namanya berinvestasi. Ini kan karena kalau teman-teman lihat di secondary market, udah banyak harga obligasi yang cukup tinggi dan beberapa member AJ Invest juga sudah mendapatkan cuan dari ngehold obligasi. Lalu kalau teman-teman mau naik level lagi, kok mungkin obligasi saya sudah paham, saya kepingin main saham atau beli yang dividen. Nah, ini juga waktu yang tepat. Kalau teman-teman lihat perbankan kita ini pada murah semua. Nah, kalau teman-teman cuma ngincarnya dividen, itu menjadi sebuah opsi yang lumayan menarik karena salah satu big banks seperti BRI itu dengan harga sekarang di bawah 4.000 memberikan yield hampir 10%. Dan kalau untuk kebijakan dividen, pajaknya lebih enak lagi nih karena teman-teman bisa tidak perlu menyetorkan 10% jika teman-teman dividennya diinvestkan kembali ke dalam IHSG. Artinya teman-teman bisa menerima full nih tanpa ada potongan. Kalau obligasi dipotong 10%, kalau deposito 20%, kalau dividen teman-teman terima secara utuh. Jadi sangat menarik bukan? Cuma teman-teman perlu sadari yang namanya beli di saham itu bisa mengalami floating loss. Jadi kalau teman-teman yang memang tidak masalah dengan pergerakan saham, ini adalah waktu yang cukup baik untuk membeli saham-saham perbankan. Mungkin ada beberapa orang yang juga khawatir, kok apakah tidak bahaya nih big banks kita bisa jebol terus-terusan? Saya memberikan sebuah perumpamaan seperti ini. Jika teman-teman yang kepingin beli big banks itu jangan berharap mau cuan dalam hitungan 3 bulan, 6 bulan. No, teman-teman punya pandangan harus 1-2 tahun ke depan. Nah, karena teman-teman harus bayangin ekonomi Indonesia kan tidak stagnan. Dia akan terus berkembang karena kita negara berkembang bukan negara maju. Artinya 5 tahun ke depan ekonomi kita akan jauh lebih baik dibanding 5 tahun yang lalu. Nah, kalau itu terjadi maka sektor perbankan yang menopang ekonomi negara kita. Jadi sahamnya nggak mungkin ya stagnan begitu saja. Sehingga dividennya nanti teman-teman bisa nikmati, capital gainnya juga bisa teman-teman nikmati. Yang penting jangan terburu-buru berharap kepingin cuan. Kalau yang teman-teman kepingin cuan dari trading ya jangan masuk ke bank dulu. Carilah saham yang lagi bergerak ke atas atau lagi memiliki uptrend. Karena kalau teman-teman mau cuan dari trading ya jangan langsung masuk ke saham yang low volatility. Berarti kan cuannya bisa kelamaan. Jadi tergantung nih teman-teman incarnya seperti apa. Jadi kalau teman-teman yang kepingin berinvest, yang main aman, ada opsinya seperti RDPU, ada RDPT, ada juga teman-teman bisa beli saham perbankan yang memberikan dividen cukup tinggi, dan teman-teman bisa langsung saja beli ORI 29 yang akan launching dalam waktu dekat ini. Nah, itulah beberapa opsi yang bisa teman-teman lakukan sebagai investor. Sekarang kita lanjut masuk ke saham-saham yang sudah memberikan banyak cuan untuk teman-teman semua. Contohnya seperti saham Bull, Dewa, Bumi, itu kemarin sempat mengalami koreksi yang luar biasa besar, khususnya kalau teman-teman lihat hari Jumat, kepanikan cukup besar. Rata-rata saham bikin buntut yang cukup panjang, setelah itu ada rebound di sesi kedua. Nah, ini bagaimana nih kelanjutannya? Ini saya sudah sempat infokan ke grup memang profit taking terlebih dahulu untuk mengamankan profit, dan itu menjadi keputusan yang benar karena pada saat kita selesai profit taking, sahamnya mulai terus lanjut ke bawah. Nah, sekarang mulai ada rebound nih, kira-kira masih menarik atau tidak? Untuk Dewa Bumi, menurut saya trennya masih bisa terselamatkan jika dalam hitungan 2 minggu ke depan sahamnya mulai kembali naik. Tetapi kalau kedua saham ini, Dewa dan Bumi, pada saat video ini dibuat, harganya masih lanjut koreksi lebih dari 15%, maka tren kedua saham ini sudah terlihat patah dan teman-teman yang punya cuan sudah boleh diamankan. Daripada profitnya hilang semua, sisa kenangan. Nah, jadi teman-teman perlu pantau secara khusus untuk kedua saham ini beberapa minggu ke depan. Di Januari ini banyak laporan keuangan yang akan muncul. Mungkin ada yang molor,
molor sampai Februari. Tetapi ini menjadi sentimen untuk jangka pendek. Ada beberapa saham yang bisa teman-teman gunakan sebagai momentum profit taking. Nah, itu bisa teman-teman lakukan. Tetapi yang paling penting adalah jangan karena laporan keuangan keluar teman-teman FOMO beli, apalagi kalau ada gap up. Itu yang berbahaya. Karena saya lihat retail ini lagi banyak-banyaknya di dalam IHSG. Dan kesalahan retail yang paling sering dilakukan untuk pemula adalah mereka buy on news. Ada berita bagus, ada rumor yang bagus, sehingga mereka hajar sahamnya. Jadi nanti kalau musim laporan keuangan sudah datang, ada muncul LK yang menarik, rata-rata orang yang nggak punya saham, mereka ngapain? Mereka beli. Karena mikirnya bahwa itu akan berlanjut profitnya. Dan disitulah bandar-bandar bisa melakukan profit taking. Jadi jangan sampai teman-teman yang udah pinternya jadi bagian cuci piring. Jangan segampang itu kasih cuan ke bandar. Justru kita harus mendapatkan cuan dari big player tersebut. Selain Dewa dan Bumi, bagaimana nih untuk saham bull? Kalau kita perhatikan teman-teman, Jumat kemarin bull itu sempat ARB. Luar biasa ya, pressure sellingnya sampai mentok di ARB. Tapi setelah itu rebound dan kelihatannya pada saat penutupan everything looks good. Dan ingat pesan saya, kita tidak boleh terlalu fanatik dengan sebuah saham. Walaupun benar, bull sudah memberikan cuan yang lumayan besar untuk komunitas Edge Invest. Tetapi kita tetap tidak boleh asal main hold doang. Kalau memang trennya sudah patah, kita tetap harus exit dari saham tersebut. Untuk sementara ini, bull di momen-momen genting. Artinya kita harus secara signifikan memperhatikan saham yang satu ini. Karena saya tidak bisa mengupdate ini ke teman-teman semua di YouTube setiap hari. Teman-teman mesti analisa secara pribadi ya. Lihat secara TA boleh, mau bandarmologi boleh. Tapi yang perlu teman-teman lakukan adalah wajib analisa setiap harinya untuk pergerakan bull ini. Karena harga sekarang ini menjadi titik krusial. Apakah dia akan mulai patah tren atau justru teman-teman bisa memanfaatkan ini menjadi buy on weakness karena dia akan bisa lanjut naik ke atas. Untuk sekarang buat teman-teman yang masih punya saham bull ini boleh di hold dan amati secara berkala untuk 1 minggu ke depan. Ini momen-momen penting. Oke, kita lanjut teman-teman. Saya akan memberi hint baru kepada teman-teman semua. Saham apa nih yang saya maksud di video sebelumnya? Karena ada beberapa orang kelihatannya kebingungan. Hint yang saya berikan di minggu lalu terlalu luas sehingga orang-orang itu bingung, ya kan, untuk mencari apa sih yang dimaksud sama KOAG. Jadi saya akan memberikan lagi hint tambahan untuk saham yang saya maksud itu. Jadi selain sahamnya ini lagi uptrend, dia sementara ini sideways dan juga tidak terpengaruh di hari Jumat kemarin. Artinya di saat Jumat kemarin banyak sekali yang rontok lalu mulai rebound, saham ini justru dengan tenang naik ke atas. Nah, itu menjadi salah satu hint yang cukup baik. Dan saham ini bukan saham perbankan, bukan big banks, bukan small banks, bukan bank digital. Dan kedua, saham ini juga bukan di sektor pelayaran. Nah, saya sudah memberikan hint yang mulai semakin kecil. Jadi teman-teman boleh silakan kerjakan PR-nya karena sejauh ini kelihatannya sahamnya masih menarik dan bisa memberikan peluang teman-teman untuk entry. Dan teman-teman, tahun 2026 ini kelihatannya tahun yang akan cukup berat untuk para pengusaha. Karena menurut saya perpajakannya akan semakin ketat karena pertama, ada satu Cortex sudah diberlakukan, dan yang kedua, untuk penyetoran pajak kelihatannya jauh dari target. Artinya mereka akan semakin gencar lagi kejar pajak. Nah, dengan 2 poin ini saja, saya rasa banyak pembisnis itu akan dipusingkan untuk hal-hal perpajakan mereka. Sehingga waktu mereka itu banyak tersita bukannya mikirin untuk ekspansi bisnis, melainkan untuk ngurusin pajak. Jadi menurut saya teman-teman, kita belum tahu ya 2026 apakah bisnis akan bisa langsung prosper atau butuh waktu yang lebih panjang untuk recover dari kondisi ekonomi yang sulit ini. Dan karena penerimaan pajaknya juga kurang memuaskan, sehingga nanti anggaran APBN ini bagaimana nih untuk program-program pemerintah, kan butuh duit semua. Apakah nanti fokus dengan hutang, dan jika itu terjadi, apa kemungkinan nanti rupiah kita bisa terus jebol mencapai angka 17.000. Jadi pesan saya teman-teman, 2026 ini adalah waktu yang paling tepat untuk teman-teman terus fokus merapikan perpajakan kalian semua. Karena kalau tidak, teman-teman nanti akan pusing di belakang. Udah bisnis cari omset susah, banyak orang yang di PHK, sekarang pusing ngurusin pajak lagi. Dan sekali lagi, buat para pemula yang ingin mulai belajar saham nih dan masih bingung, nggak tahu harus mulai dari mana, saya saranin teman-teman bisa mulai dari membaca buku saya, A Game Changer, Bandarmologi by Albert Gunawan. Buat teman-teman yang kepingin beli, bisa langsung saja chat admin ya. Saya akan cantumkan linknya di kolom komentar di bawah. Buku itu akan memberikan banyak manfaat dan memberikan teman-teman sebuah gambaran bagaimana sih sebenarnya market kita bekerja, dan semoga buku itu bisa memberikan teman-teman the first step
untuk memulai cara berinvestasi ataupun trading yang benar di Bursa Indonesia. Dan buat teman-teman yang kepingin join secara gratis, mau nanya jawab, kita itu setiap hari Minggu ada namanya Smart Room di Telegram. Dan teman-teman yang kepingin join bisa langsung klik link yang ada di kolom komentar di bawah. Kita adakan Smart Room setiap hari Minggu jam 8 malam. Siapapun bisa join secara gratis. Oke teman-teman, video hari ini sampai di sini dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. I'll see you again next time. Bye-bye.